Tidak mungkin kau bisa melaksanakan syariah tanpa kekuasaan. Tidak mungkin melaksanakan syariah tanpa kekuasaan. Tanpa kekuasaan. Ya, mendasar sekali. Ya, contoh pentingnya kekuasaan. Jadi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dengan Ustaz Dasat Latif, orang yang sangat dicintai oleh umat Islam dan non-Islam bahkan di seluruh Indonesia. Saya pernah di Inggris itu melihat orang menonton tentang Anda gitu. Oh ya? Iya, di London. Iya, kayaknya sekali-sekali perlu ke sana gitu ya. Ya, tapi malam ini saya akan mengajak Ustaz Dasat Latif berbicara hal yang jarang orang tahu. Bahwa Dasat Latif adalah seorang doktor komunikasi dan orang yang sangat paham politik. Dia pernah menjadi calon wakil wali kota, tepatnya di Makassar. Coba tampilkan, kita punya data. Ini waktu itu maju sebagai wakil wali kota di Makassar. Ini perolehan suara masing-masing calon pada saat itu hampir menang pada saat itu. Hampir menang pada saat itu. Hampir menang. Saya waktu itu sosialisasi 1 bulan 19 hari. 1 bulan 19 hari. Paling terakhir besok pencoblosan penutupan pendaftaran saya baru masuk. Ya. Nanti kita tanyakan lebih jauh. Terus apalagi yang lain, tampilin datanya. Ini berita di salah satu media di Makassar. Gagal di Pilwali lalu, Dasat Latif belum mau maju lagi. Itu bahasa Makassar. Ya. Nah, saya saat ini akan berbicara dengan Pak Dasat dari sudut pandang yang orang jarang ketahui, yaitu apa yang ada di benaknya tentang politik. Ustaz, selamat datang, sudah datang di sini. Ya, terima kasih undangannya. Ya. Banyak orang yang pengen tahu sebenarnya mazhab politik Anda itu apa? Karena di dalam ceramah-ceramah Anda itu meskipun tidak langsung menyebut politik, tetapi dengan menggunakan bahasa dalam ilmu komunikasi ada yang namanya high context. High context itu, saya juga orang komunikasi gitu ya. High context itu Anda sebenarnya menyindir tapi dengan cara yang sangat halus. Orang-orang komunikasi akan mengatakan bahwa sebenarnya Dasat Latif ini orang yang sangat paham tentang politik. Saya kembali pada pertanyaan tadi. Kalau boleh bertanya, masa politik Anda itu apa sebenarnya? Islam tidak melarang politik. Ya, kalau yang banyak orang praktekkan politik itu Machiavelli, yang mengatakan orientasi orang berpolitik itu pada akhirnya adalah kekuasaan. Nah, kalau orang Islam tidak. Agama kita mengajarkan raih kekuasaan itu 2 dari terakhir, jadi bukan endingnya. 2 dari terakhir itu kekuasaan, tapi endingnya adalah mewujudkan kemaslahatan. Artinya apa? Raih ketua DPR, anggota DPR, bupati, gubernur, presiden, menteri, ambil semua itu kekuasaan, ambil itu. Tujuannya bukan memperkaya partai dan golongan pribadi, bukan. Tapi apa? Tujuannya menciptakan kemaslahatan umat. Seiring dengan ini, maka Umar bin Khattab pernah menjelaskan, tidak mungkin kau bisa melaksanakan syariah tanpa kekuasaan. Berarti tidak mungkin melaksanakan syariah tanpa kekuasaan. Ya, mendasar sekali. Ya, contoh. Ketika saya menjadi gubernur, saya datanglah sholat berjamaah subuh di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik ke belakang. Wah, mana ini kepala dinas PU? Tidak pernah juga saya lihat datang-datang jamaah ini. Didengar sama ajudan. Langsung ditelepon ajudan. Pak Kadis, nah cari kok gubernur. Tidak pernah kok datang salat subuh. Besok belum piasan subuh ada itu di masjid. Nah itu hebatnya itu kekuasaan. Ya, coba. Saya hanya bercerita. Tidak boleh jadi minum hamar, tidak boleh kau edarkan narkoba. Efeknya kecil.
Tapi ketika saya menjadi gubernur atau menjadi kepala kepolisian, saya tidak perlu keluar-keluar, langsung kututup, cabut izinnya, bertentangan dengan syariah. Itulah pentingnya kekuasaan. Jadi untuk menciptakan kemaslahatan. Nah sekarang banyak orang berkata politik itu kotor. Saya kira kalau politik itu kotor tidak mungkin diajarkan di universitas. Sampai ada namanya fakultas ilmu politik. Masa ada fakultas ilmu kekotoran? Tidak mungkin. Fakultas ilmu tipu menipu. Tidak. Politik itu baik. Nah, apa yang jahat? Politisinya. Pelaku politiknya. Ya. Hari ini lain dia bilang, besok lagi dilihat lain lagi. Dan dia tidak malu. Begitu dikonfirmasi, Bapak kemarin ngomong ini, kok lain lagi? Dia bilang, ya inilah politik. Bukan, politik itu baik. Yang bejat, yang ngomong. Politik itu bagus. Tidak mungkin ada sarjana ilmu politik. Kalau itu jelek. Tapi yang merusak adalah politisinya. Kenapa? Karena agama dijauhkan dari politik. Agama dijauhkan dari politik. Oke. Kan Anda ini kan bergaul, berceramah pada seluruh segmen. Ya. Bahkan saya lihat beberapa kali di istana, di depan pimpinan-pimpinan lembaga penegak hukum Polri yang mendapat sambutan luar biasa. Sampai pada tingkatan bawah, gubernur, bupati gitu ya. Populer sekali. Tentu saja dari proses-proses itu maka semakin memahami bagaimana kekuasaan itu diperlakukan oleh mereka-mereka. Menurut Anda, bagaimana para politisi kita mengelola mandat yang diterimanya? Berat itu pertanyaan kita. Jadi begini, maksud saya sangat yakin Islam sebagai agama solusi. Dan agama universal dan agama yang abadi. Nilai-nilainya tidak akan lapuk dimakan oleh waktu. Kalau begitu, apa solusi Islam dalam memberikan carut-marut Indonesia seperti ini? Ya konsep agama. Konsep agama itu jelas. Nah, satu, saya melihat akar-akar masalah dalam bernegara. Pertama, kita mempermainkan hukum. Mempermainkan hukum? Mempermainkan hukum. Tanda sedih. Ya, mempermainkan hukum. Agama adalah hukum. Hukum kalau bahasa Arabnya kan syariah. Jadi pokok agama kita satu diantaranya adalah syariah. Itu hukum. Nah ketika Anda mempermainkan hukum, mempermainkan agama. Negara salah satu, kalau saya tidak salah satu syarat mutlak terbentuknya negara ada hukum. Ya kan? Nah sekarang kalau hukum ini kita permainkan, kacau bernegara. Mana yang dimaksud mempermainkan hukum? Terutama dari sisi keadilan penegakan hukum. Ya kan? Sama kasusnya, sama pasalnya. Ada yang ditahan, ada yang tidak. Beda putusan. Nah itu kan seperti itu. Itu kan berat. Kelasnya lain. Di pinggir jalan mau dulu. Lalu lintas kah? Ya kan? Kita kan mempermainkan hukum. Kita mau polisi tidak terima sogok. Tapi kita minta polisi disogok. Caranya sudah nyata-nyata ini jalur busway. Tidak boleh dilewati. Tapi kita lewati dengan cara apa? Sudah mi kasih sedia mau saja uang merah di situ, aman mi. Iya kan? Nah, kita sendiri begitu petugas mau disiplin penegakan hukum mau ditilang. Tolonglah Pak, tolong kebijaksanaannya. Ya namanya polisi. Ya apalagi kalau banyak utang. Ya sudahlah, bijaksana. Jadi mempermainkan hukum. Maka menurut saya harus diajarkan sedini mungkin kesadaran hukum. Coba lihat, ini saya ya, saya tidak tahu Pak Akbar gimana. Saya melihat di Indonesia yang belajar hukum secara akademik dan serius hanya fakultas hukum. Saya sarjana sosial politik. Enggak belajar hukum? Enggak belajar. Maka jangan salah, kita akhirnya dipermainkan hukum. Dan kadangkala melanggar hukum. Karena kita tidak tahu. Oleh karena itu, andai saja saya menteri pendidikan, maka program saya yang saya harus benahi sebaik-baiknya adalah
pendidikan hukum mulai dari tingkat dasar. Oke. Kau harus tahu apa itu pidana, kau harus tahu apa itu delik, kau tahu ini kalau melanggar. Nah sekarang banyak orang melanggar karena dia tidak tahu. Ataupun dia tahu tapi dia permainkan. Maka kalau kita tahu hukum minimal satu, saya tidak melanggar hukum. Yang kedua, saya tidak dipermainkan hukum. Faktor manusia menjadi sangat penentu sebenarnya bagaimana kekuasaan itu diperlakukan. Ya, tadi Pak Ustaz kan berbicara tentang manusianya sebenarnya kan, apakah dia politisi atau seorang pejabatnya. Maka saya pengen tahu Ustaz, sebenarnya kenapa begitu sulit pejabat itu dan atau orang yang mendapatkan mandat yang kemudian menerima kekuasaan dan punya power karena itu sulit sekali berkomitmen untuk berbuat jujur dan seterusnya. Apa masalahnya? Saya belum pernah riset, tapi ini akal sepintas saja saya lihat, asumsi dan tentu bisa benar bisa salah. Asumsi saya pokok masalahnya pilkada. Oh, oke. Ya, Pak Akbar kan tahu pilkada ini butuh uang. Dan uangnya bukan jutaan, tapi bisa sampai puluhan miliar. Nah, puluhan miliar itu kemudian tidak punya duit, maka masuk cukong, cukong politik, ya, jadi sponsor. Dan dia jadi sponsor tentu bukan sponsor gratis. Iya dong. Mana ada makan siang gratis? Mana ada. Ya, songkolok bagadan saja tidak gratis. Nah, ketika sudah mau keluarin duit, pasti dia harus ada komitmen pembicaraan awal. Sudah, saya bantu apa nanti. Sudah terpilih, maka dia akan menjadi beban terhadap sponsor. Akhirnya apa? Mau disiplin bekerja. Tapi dia menyentuh dan bersinggungan dengan kepentingannya ini sponsor. Maka tidak bisa disiplin. Maka menurut saya, untuk saat ini, saya bukan berkata bahwa saya tidak setuju pilkada. Tapi sebelum pilkada, siapkan dulu masyarakat. Apa sudah siap dia pilkada? Politisi ini apa dia sudah siap? Partai politik ini apa sudah siap? Ya kan? Ini beli partai ketika masuk pilkada ini kan seperti kentut. Ya. Ada baunya tapi kita tidak pernah lihat bagaimana terjadinya gitu ya. Iya. Nah, oleh karena itu, partai harus siap mengikuti pilkada. Politisi harus siap mengikuti pilkada, rakyat pun siap mengikuti pilkada. Sehingga tidak ada lagi serangan fajar, tidak ada lagi beli partai. Coba Pak Akbar, kalau semua partai tidak menjual partainya untuk menjadi kendaraan pilkada, maka akan muncul kader-kader bangsa ikut pilkada berkompetisi meskipun tidak ada duitnya. Tapi dari mana partai dapat duit kalau tidak begitu, Ustaz? Nah, itulah partai harus kreatif. Cari, yang penting jangan salah lagi tafsir kreatif, namain Kang APBN. Berat juga ini. Kreatif dia APBN ya. Dia main dia bilang, kau tidak usah beli partaiku, tapi nanti saya ngatur semua proyekmu. Sama orang bikin, wallahu alam benar atau tidak. Sama orang bikin beli jual-jual tambang, ada katanya istilahnya beli putus, kau langsung kau dikasih 20 miliar. Ada juga kau tidak dikasih, tapi ada namamu di situ 0,51%. Ya, ada beli putus, langsung bayar itu partai 20 miliar. Ada juga dia bilang, kau tidak usah beli partai, tapi nanti proyek saya yang kerja semua. Wallahu alam, wallahu alam. Saya kayaknya susah untuk membantah itu. Karena sebagai politisi kan juga kita dengar-dengar ya kemana-mana. Gitu ya. Itu. Ustaz, sering diajak oleh berceramah kan di hadapan para pejabat itu. Ya. Termasuk partai politik. Ya. Dan ceramahnya ya menyangkut tentang itu. Ya. Yang paling orang ingat itu adalah Anda pernah berceramah di hadapan Menteri Sosial menyangkut soal korupsi. Korupsi, ya. Itu 1 minggu sebelum kasus. Oh iya. Jadi saya bicara di depan. Saya bilang, gimana ini? Gaspol atau rem-rem? Semua teriak, gaspol. Baik. Jadi saya itu kan sebelumnya bikin MOU dulu. Begitu dia bilang gaspol, tobat no. Tapi tentu dengan diksi yang membuat orang tidak tersinggung. Karena kalau orang tersinggung itu
kau cerita neraka atau surga, dia tidak masuk, dia tidak mau lagi terima. Biar kau sampaikan ayat. Dia bilang apa? Urusanku, mau masuk neraka atau surga urusanku, kususai kok kah? Itu susah didakwai orang begitu, ya kan? Maka kita harus pilih diksi yang membuat mereka tidak tersinggung. Maka waktu itu saya cerita bahwa inilah kementerian gampang sekali masuk surga. Kenapa? Karena dia mengurusi anak yatim. Fakir miskin. Sementara Nabi katakan anak yatim dan fakir miskin itu seperti dua jari ini. Nabi menunjuk. Coba lihat dua jari ini. Artinya dekat sekali. Tidak bisa dijauhkan. Tidak bisa dijauhkan. Dekat. Artinya apa? Kalau Bapak mengurus anak yatim dan fakir miskin, Bapak bersama dengan Nabi nanti. Tapi ingat juga saya bilang, gampang juga masuk neraka. Ketika dananya fakir miskin, Anda salah gunakan. Dan doanya fakir miskin itu tidak ada yang membatasi antara Allah dengan fakir miskin ketika dia berdoa. Ada 3 golongan orang yang makbul doanya. Satu diantaranya fakir miskin yang teraniaya. Makbul doanya itu jangan coba-coba. Maka dapat masuk neraka. Nerakanya bisa jadi neraka dunia. Penjara. Bisa jadi yang pasti nerakanya akhirat. Dan itu 1 minggu sebelum 1 minggu. Saya gaspul. Ternyata waktu saya gaspul dia pakai rem tangan. Jadi tidak goyang ban. Nah, kembali pada bagaimana kekuasaan itu di mata seorang Dasat Latif. Maka kemudian ada yang beberapa teolog, beberapa ahli mencoba mencari jalan keluar dari problem-problem bangsa ini. Dengan mengatakan mungkin kita terlalu jauh dari agama, mungkin kita terlalu jauh dari keyakinan kita masing-masing, apapun agama Anda gitu ya. Apa tanggapan Anda menyangkut itu? Nah, itu sangat betul. Dan orang yang korupsi, menyalahgunakan jabatan, itu tidak Pancasilais. Meskipun dia tulis saya Pancasila, saya Pancasila, saya Pancasila. Justru dia yang kadang-kala tidak Pancasilais. Mana buktinya, Ustaz? Itu sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Sila 2, 3, 4, 5 itu harus memacu pada sila pertama. Namanya sila pertama, asas pertama. Asas bertindak kita pertama itu harus selalu percaya kepada yang pertama dan utama. Iya, berarti ketika ada orang korup, itu dia tidak percaya kepada ketuhanan, dia tidak berketuhanan. Kalau orang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, maka dia akan memacu segala kegiatannya, segala pikirannya, segala tindak tanduknya yang diridai oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan agama manapun tidak setuju korupsi, tidak setuju ketidakadilan, tidak setuju penganiayaan, tidak setuju rampok. Agama manapun. Berarti sesungguhnya orang yang tidak amanah, korup dan lain sebagainya, sesungguhnya dia anti Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang parah kalau mereka sudah tidak percaya kepada agama. Tapi ada pertanyaan nakal begini, Ustaz. Ada beberapa, dan itu tidak terlalu sedikit, cukup banyak orang yang memahami agama, bahkan orang yang kita tahu, bahkan partainya bahkan itu dianggap adalah, kalau partai Islam ya sangat Islami gitu ya. Tapi ternyata tidak mampu juga melepaskan diri dari praktek-praktek seperti itu. Nah, itulah yang Allah dan Nabi ancam, bahwa orang yang paham agama melanggar 2 kali berdosa. 2 kali berdosa. Iya, hukumannya lebih berat. 1, dia merusak agama, merusak citra agama. Karena ada memang begitu. Dia nyata-nyata menulis dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, partainya bahwa berasaskan Islam, tapi kelakuannya tidak Islami. Ini juga yang membuat masyarakat antipati dan tidak percaya. Akhirnya jangan salah, setiap pemilu orang golput itu selalu tinggi nilainya. Selalu besar. Kenapa? Karena orang sudah tidak percaya. Dan yang kepercayaannya sangat sulit. Maka saudara-saudaraku, ketika Anda mengklaim sebagai partai Islam, tunjukkanlah partai Islam itu begini. Bagaimana itu Islam mengelola politik? Jangan lihat pribadi, lihat konsepnya. Kalau mau lihat pribadi pemimpin Islam, lihat Nabi dan para sahabat. Coba Umar bin Khattab soal amanah. Kan? Ini populer ini cerita. Dia belusukan. Cuma zamannya Umar belusukan itu tidak memanggil wartawan. Jangan, tidak ada wartawan. Belusukannya sama Aslam ajudannya. Tiba-tiba dia lihat
Ada ibu-ibu, dia masak air. Lihat batu. Dia lihat anaknya tidur. Ibu, kenapa Ki masak batu? Nah bilang ini karena anakku dari tadi menangis. Nah saya kasih menyala ini supaya dia tunggulah bahwa mamanya memasak. Sehingga dia berhenti menangis. Mudah-mudahan ini begitu dia capek menangis dia tertidur. Lupa tentang itu. Ya, dia tertidur lupa masak. Dia tipu anaknya bahwa dia masak batu. Karena dia lihat kompor menyala berarti ada harapan. Dia tunggu, capek dia menunggu dia tertidur. Langsung dia bilang ini ibu, apa itu Umar? Umar itu Amirul Mukminin, presiden kalau kita sekarang. Apa itu Umar? Tidak ada dia kerja, tidak ngurus rakyat. Tersentak Umar dan dia tidak tahu siapa yang ditemani cerita. Buru-buru pulang Umar. Masuk ke Bulog lah kira-kira kalau sekarang. Iya. Dia ambil gandum, dia pikul, datang ajudannya Aslam. Ya Amirul Mukminin, biar saya pikul itu, jangan kita yang pikul. Apa kata Umar? Aslam, kau mau pikul dosaku? Dia pikul sendiri. Sampai membawa itu. Sudah itu dia masak sendiri. Sudah itu dia aduk, dia suapi anaknya itu sendiri itu ibu. Lalu ini ibu dia bilang, bapak cocok. Ini yang mestinya jadi presiden. Padahal sudah Umar itu dia teman bicara. Kata Umar, ya sudah. Kau besok kau datang ke istana. Kalau kira-kira kalau kau datang ke istana, kau minta gandum. Baru besok ketemu. Oh ternyata inilah Umar bin Khattab. Coba luar biasa. Luar biasa ya. Nah, satu kali lagi Umar bin Khattab lagi duduk-duduk ngitung hasil baitul mal kas negara. Pakai lampu bejana, pak jenangan kan orang itu, yang pakai minyak, yang kan sumbu. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau masuk kok. Duduk. Tunggu dulu sebelum kita lanjut. Ini kau datang ke saya, mau ketemu saya sebagai Umar pribadi atau mau ketemu sebagai Amirul Mukminin? Dia bilang pribadi Jini mau dicerita. Oh baiklah kalau begitu. Matikan lampu. Dia bilang gelap Ki. Kenapa kau matikan? Begini, itu tadi saya lagi bekerja. Dinas malam Kak. Dinas malam. Saya kerja ini baitul mal. Ini minyak negara. Ya wajar saya pakai karena saya lagi dinas. Sekarang pribadi, tidak boleh kau pakai ini minyak. Urusan pribadi. Kira-kira kalau sekarang itu ya, mobil dinas lah. Ya, kalau mobil ini dinas diterapkan, tidak ada itu mobil dinas bawa pengantin. Masih mending kalau pengantin dibawa pulang pergi lebaran. Ya, itu masih baik kalau dibawa pergi hiburan malam. Nah ganti platnya. Beleng-beleng. Dia kira barangkali dia bisa tipu malaikat. Pret. Nah, Ustaz, salah satu yang membuat dunia politik kita itu dipenuhi oleh pengkhianatan. Saya gunakan bahasa itu. Adalah tak adanya kata cukup dari mereka-mereka yang mendapatkan mandat untuk mengurus rakyat. Tentang hal-hal yang berbau kebendaan. Ya betul sekali. Itu gimana? Betul sekali. Jadi begini, Pak Akbar dari dulu kita tahu bahwa tujuan kita beragama, kita mau menjadi orang yang bertakwa. Bahkan Pak Akbar dulu waktu dilantik adakan dulu bertakwa kepada disumpah. Kata bertakwa itu sudah menjadi luar biasa. Ya, itu kata ajaran agama, takwa, bertakwa. Ini sebentar lagi puasa. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Cuma ini mulut kita yang takwa, perilaku kita tidak ada. Takwa itu ada beberapa karakternya. Salah satu diantaranya adalah wara', tawadu, qanaah. Yakin itu ya. Apa itu qanaah? Qanaah itu artinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kalau sudah merasa cukup, maka dia pasti kaya. Kapan dia merasa tidak cukup, pasti dia miskin. Berapapun yang dia miliki. Pasti dia miskin. Makanya saya lihat orang-orang yang korupsi ya. Korupsinya 20 miliar. Banyak sekali. Saya bilang, diapain semua itu? Nah kita ini lihat saja uang 1 miliar, tidak pernah lihat toh. Masya Allah saya bilang, aduh makan aja ini nanda habis itu 2 piring. Apalagi kalau asam urat mako, kolesterol mako, jantung. Nanda ada makanan bisa kau makan. Betul. Korupsinya 100 miliar. Makan sehari-hari 700 juta belanjanya satu hari. Saya bilang, ini orang sudah takabur.
Sementara ada orang kasihan lihat uang 10 juta aja enggak pernah. Mungkin karena ada dendam di dalamnya. Maksud saya begini, untuk mendapatkan jabatan itu dia harus menghabiskan banyak uang. Tadi kan disebutkan bupati. Mungkin juga misalnya, katakanlah misalnya DPR, yang harus berkampanye dan harus membagi-bagi uang. Ya kan, bagi-bagi beras. Atau yang lainnya barangkali. Apakah seperti itu? Ya, pokok masalahnya kita mempermainkan hukum. Oke. Dan dalam undang-undang pilkada pun itu ada pasalnya money politik. Cuma kan ini wasit-wasit pilkada ini kan pura-pura tidak tahu. Ya kan? Kenapa ya? Wallahu alam mungkin dapat Tommy raci-raci. Nah, ya kan? Bisa jadi. Raci-racinya itu dalam bahasa Makassar itu semacam serpihan. Ya, bisa serpihan besar, bisa serpihan kecil. Wallahu alam. Ustaz, kita sampai di akhir acara. Saya ingin Anda menyampaikan sedikit dakwah tentang apa yang barusan kita bicarakan, cukup 1 menit untuk pengingat kepada semua orang, terutama kepada saya dan kita semuanya, tentang bagaimana kekuasaan itu harus kita jaga, jangan sampai mengkhianatinya. Saudaraku, Allah tidak pernah mengharamkan menjadi penguasa. Allah tidak mengharamkan jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri dan sejenisnya. Jadikan itu untuk memudahkan masuk surga. Ada 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar kelak. 1 di antaranya imamun adil, pemimpin yang adil. Subhanallah. Maka saya pernah berkata, keliru kalau ada seorang bupati, kapolri, jaksa agung, gubernur, menteri, lalu tidak memudahkan dirinya masuk surga. Keliru besar. Kenapa? Karena kekuasaan itu akan memudahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka saudara yakinlah bahwa kekuasaan itu hanya sekejap. Bupati, Pak Akbar, 10 tahun. Maksimal? 10 tahun maksimal. Selesai masih mau kau pakai lambang gurdamu. Dia bilang kau orang gila. Ada batasnya, 10 tahun. Tapi tanggung jawabnya sampai di akhirat. Andai saja orang tahu betapa besar tanggung jawabnya menjadi pemimpin, saya kira tidak ada orang mau ikut pilkada. Ya, tapi karena yang dilihat ada ajudannya, dibawakan HP-nya, duduk di bisnis. Oh semua lah, makanya biasa saya lihat itu pejabat memang kelakuannya bagaimana orang tidak mau. Jadi biar HP-nya dibawakan juga. Mau menelpon aja dulu. Saya bilang ini semua orang yang gile-gile dan beleng-beleng kita jadi. Ya, tapi pada dasarnya Islam tidak alergi dengan kekuasaan. Yang Allah haramkan adalah menyalahgunakan kekuasaan. Itu sebabnya orang yang menyalahgunakan kekuasaan itu berat nanti tanggung jawabnya karena dia akan mendatangi seluruh masyarakat yang pernah dipimpinnya. Kalau saya dosa sama Pak Akbar gampang. Meninggal saya cari Pak Akbar. Pribadi kita. Tapi kalau saya menyalahgunakan APBN, semuanya harus. Oh, saya cari semua warga negara Indonesia, datangi. Ya kan? Ngambil gitu, kita punya ngambil mobil di Dama, apakah namanya itu mobil itu, suruh kau cari semua itu, nanti kau cari 1 kabupaten. Ini mobil dia bilang orangnya sudah pakai mau itu bawa nih. Dan barang-barang yang pernah diambil secara ilegal itu disuruh pikul nanti Pak. Sambil menunggu giliran untuk diadili. Jadi kalau nomor urut kita 3.000 juta, nunggulah itu sampai di 3.000 juta itu dipegang itu mobil, uang korupsi yang 2 miliar dipikul semua. Dia bilang orang sedikit gitu kalau uang 100.000, 10.000 dolar Singapura, 10 miliar itu tas dikantongi. Saya bilang jangan kau bayangkan dolar Singapura, uang koin, uang 100 rupiah apa kantongi begitu 220 miliar. 3.000 tahun kau menunggu ngantri. Ya, cuma ini harus didakwakan. Maka kewajiban para mubalik menyampaikan hal ini kepada penguasa. Itulah sebabnya saya bilang sama teman-teman mubalik, jangan kau alergi dengan mereka, datangi. Kalau kita tidak diundang, kita yang datangi. Ya, seperti bupati kan susah dia datang ke masjid, mungkin tidak ada waktunya. Maka ketika diundang, respon dengan baik, jangan kau sangka buruk. Ya, saya kira itu. Subhanallah, kita akhirnya memahami dan mengetahui istilah saya tadi, mazhab politik apa sih sebenarnya yang ada di memori
Ustaz Dasat Latif. Selama ini kan kita mendengarnya berceramah pada beberapa bagian, setidaknya oleh orang yang memahaminya bahwa ada unsur politik meskipun secara high context di baliknya, dan malam ini bahkan kita mendapatkan bonus sebuah ceramah singkat. Ustaz, terima kasih. Terima kasih Pak Akbar Faisal. Sudah datang di Akbar Faisal Sensor. Saya selalu menyelipkan unsur pemahaman bagaimana politik itu diperlakukan secara bermartabat. Makanya tadi saya bertanya tentang kekuasaan itu. Sekali lagi Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai di sini perbincangan kita dengan seorang mubalik, seorang yang sangat disukai oleh seluruh lapisan masyarakat. Sampai bertemu pada episode-episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.